Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Satria Putra, NIM 16030025, mahasiswa Penmas Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Ansori, Magister Pendidikan, dan Ibu Novi Widyastuti, Magister Pendidikan, yang telah membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perkenankan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul Upaya Tutor PKBM dalam Literasi Digital dengan menggunakan media pembelajaran blog untuk meningkatkan minat membaca pada warga belajar paket B Setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Kita masuk kepada sistematika penulisan. Terdiri pada 5 bab. Bab yang pertama adalah bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Kemudian bab 2, kajian pustaka, berisi tentang teori yang bersangkutan dengan judul penelitian. Bab 3, metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat, dan teknik pengumpulan data. Kemudian, bab 4, pembahasan dan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan era digital. Di era digital ini, komputerisasi telah memicu pergeseran dalam dunia pendidikan, di mana baik pengajar maupun warga belajar dapat mengakses internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kepentingan pendidikan maupun memanfaatkan media teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah akses internet yang bebas dan terbuka. Terdapat segi positif maupun negatif. Segi positif yang pertama adalah mudah mendapatkan informasi yang menarik, contohnya informasi pendidikan, hiburan, sosial, politik, gaya hidup, kuliner, hingga jual beli secara online. Dan munculnya metode pembelajaran yang baru seperti media blog, daring, e-learning, dan lain-lain. Adapun segi negatif, diantaranya banyaknya informasi menarik, sosial media, dan game yang membuat warga belajar menjadi malas dan lebih tertarik menjelajah dunia maya. Mereka lebih pada mencari tentang situs-situs pornografi, penyalahgunaan pengetahuan yang digunakan untuk tindakan kriminal, dan pengaruh luar negeri yang masuk secara bebas dan sulit untuk dibendung, sehingga kita harus cermat dalam menggunakan media teknologi internet. Kemudian yang ketiga, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang akan membaca karena dirasa kurang menarik dan membosankan. Kemudian, keterbatasan dan ketidakmampuan dalam menggunakan media internet, khususnya media blog. Identifikasi masalah. Upaya tutor dalam literasi digital sangatlah sulit dilaksanakan karena mereka beranggapan bahwa tidak ada pembelajarannya, tidak seperti di sekolah formal. Kemudian, indikasi bahwa sarana dan prasarana di PKBM sangatlah kurang, dan kecenderungan bahwa tutor-tutor PKBM belum mempunyai kompetensi yang sesuai. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Upaya tutor PKBM dalam literasi digital dengan menggunakan media pembelajaran blog untuk meningkatkan minat membaca pada warga belajar paket B Setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Pertanyaan penelitian.
Yang pertama adalah bagaimana perencanaan tutor PKBM dalam literasi digital dengan menggunakan media pembelajaran blog untuk meningkatkan minat membaca pada warga belajar paket B setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya, dan yang ketiga, bagaimana hasilnya. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan perencanaan, yang kedua mendeskripsikan pelaksanaan, dan yang ketiga mendeskripsikan hasilnya. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis, mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang non-formal, terutama tentang upaya tutor PKBM dalam literasi digital dengan menggunakan media blog untuk meningkatkan minat membaca pada warga belajar paket B setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Yang kedua adalah manfaat praktis, bahan kajian pengelolaan yaitu di PKBM, dan bahan studi komparasi oleh penyelenggara PKBM lain. Kemudian masuk pada bab 2, kajian pustaka. Pendidikan luar sekolah, yaitu kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang dilaksanakan di luar persekolahan serta dilakukan dengan secara sengaja dalam rangka pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan tercapainya suatu perubahan positif baik dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikembangkan ke arah yang lebih baik. Program ini diperuntukkan bagi semua anggota masyarakat, tidak memandang usia maupun status sosial. Yang kedua adalah literasi digital, yaitu keterampilan membaca, menulis, memuat, mengakses, dan menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah media pembelajaran menggunakan blog. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengeluarkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk terjadinya proses belajar. Blog adalah halaman yang menampilkan publikasi online instan dan mengajak publik untuk membaca dan memberikan umpan balik sebagai komentar. Kemudian meningkatkan minat baca adalah keterampilan untuk membaca terhadap suatu hal yang menaruh perhatian pada suatu pembelajaran tertentu, disertai hasrat untuk mengetahui, mempelajari, dan membuktikannya. Kemudian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya serta mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang diarahkan pada memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang yang diajak wawancara, diobservasi, memberikan informasi atau data, pendapat, pikiran, dan persepsinya. Kemudian, metode deskriptif. Penilaian ini dilakukan dengan media deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian pada saat sekarang tentang upaya tutor PKBM dalam literasi digital dengan menggunakan media pembelajaran blog untuk meningkatkan minat membaca warga belajar paket B setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi.
yaitu pengamatan objek secara cermat, dilakukan sebelum dan setelah tindakan dilakukan. Saat sebelum dilakukan, maka dilaksanakan observasi mengenai sejauh mana upaya tutor PKBM dalam literasi digital dengan menggunakan media pembelajaran blog untuk meningkatkan minat membaca pada warga belajar paket B setara SMP di PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi. Kemudian, wawancara. Wawancara menggunakan komunikasi dua arah antara peneliti dan responden, yaitu satu guru atau tutor PKBM dan 5 peserta didik paket B yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Yang ketiga, studi dokumentasi peristiwa atau aktivitas tertentu berupa rekaman, tulisan, gambar, atau arsip catatan rekaman yang bersifat formal dan terencana. Kemudian studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan oleh peneliti. Subjek penelitian, yaitu 5 orang peserta didik paket B dan 1 orang guru atau tutor. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, tahap pra-lapangan, yaitu tahap pekerjaan lapangan. Kegiatan awal yang dilakukan sebelum penelitian. Mempelajari latar penelitian dan persiapan diri. Memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan, terdiri dari catatan deskriptif tentang apa yang dilihat, diamati, disaksikan, didengar, dan dialami sendiri oleh peneliti. Yang kedua adalah pengolahan data. Pengolahan data ini reduksi data atau proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok penting yang akan memberikan gambaran lebih terarah tentang hasil pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Kemudian penyajian data atau display data yang digunakan dalam penulisan kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dan catatan lapangan. Kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Bab 4, pembahasan dan hasil penelitian. Gambaran umum tempat penelitian yaitu PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kota Cimahi, di mana kondisi masyarakat Kelurahan Cipageran yang mayoritas adalah bekerja sebagai buruh atau wira swasta yang masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif terbatas, serta masih adanya sasaran anak usia sekolah formal baik SD, SMP, maupun SMA yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus sekolah, sehingga seorang tokoh masyarakat bernama Ibu Aan Anasih Nawakarana, Master Pendidikan, merasa terpanggil untuk memberikan layanan pendidikan. Tujuan PKBM Bina Mandiri Cipageran adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan usaha kepada anak putus sekolah serta masyarakat yang menjadi warga belajar program non-formal. Hasil penelitian. Aspek yang diperoleh berkenaan dengan minat baca pada warga belajar PKBM Bina Mandiri. Yang pertama adalah minat baca untuk mengunjungi taman bacaan masyarakat cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu meliputi ajakan, bujukan, serta dorongan dari orang lain agar mau mengunjungi tempat bacaan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan peserta didik terhadap taman bacaan masyarakat masih rendah disebabkan
keterbatasan jenis koleksi bahan bacaan yang tersedia di Taman Bacaan Masyarakat. Yang ketiga, harapan dan daya tarik warga belajar untuk mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat karena warga belajar mengaku banyak menemukan gagasan dan inovasi dari buku yang dibaca di Taman Bacaan Masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat meliputi: yang pertama adalah perencanaan, pembuatan program kerja, menambah koleksi buku, membuat rencana anggaran, dan kegiatan administrasi lainnya. Yang kedua adalah pengorganisasian, pembentukan struktur organisasi dengan pembagian tugas, wewenang, dan hak dari sumber daya manusia di dalam organisasi perpustakaan. Yang ketiga adalah penggerakan taman bacaan masyarakat, mengadakan layanan praktik pembelajaran dengan media blog yang menarik untuk warga belajar. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Upaya tutor dalam literasi digital timbul dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, setelah tutor berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Bacaan Masyarakat, motivasi membaca warga belajar di PKBM Bina Mandiri Cipageran mengalami peningkatan. Munculnya pengetahuan baru bagi warga belajar tentang berbagai hal yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saran bagi lembaga Taman Bacaan Masyarakat, meningkatkan pengadaan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat, baik itu sumber buku maupun tempat untuk membaca. Kemudian, bagi tutor, meningkatkan minat baca warga belajar dengan menginformasikan bahan bacaan yang menarik kepada warga belajar atau memberikan edukasi yang diperlukan bagi si pembaca. Kemudian, bagi warga belajar, meningkatkan minat membaca dengan menanamkan diri bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.